Halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Amora. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Bab 5. Fana selingkuh? Sejak pertemuannya dengan Karina, Fana tahu bahwa wanita itu tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, keesokan harinya, kampus kembali dihebohkan oleh kabar baru. Sebuah unggahan muncul di forum mahasiswa dengan judul yang cukup provokatif. Benarkah pernikahan Pak Saga dan Fana dilakukan demi perjanjian bisnis? Di dalam komentar unggahan tersebut, terdapat berbagai spekulasi liar. Termasuk dugaan bahwa Saga menikahi Fana karena tekanan keluarga, bukan karena cinta. Yang lebih buruknya lagi, ada sebuah komentar anonim yang seolah-olah berasal dari seseorang yang dekat dengan Saga dan Karina. Pak Saga dan Bu Karina sebenarnya sudah lama dekat. Namun karena alasan keluarga, Pak Saga terpaksa menikahi Fana. Pernikahan mereka hanya formalitas, dan perasaan Pak Saga yang sebenarnya masih untuk Bu Karina. Rahang Fana langsung mengeras saat ia membaca unggahan itu. Tidak salah lagi, sudah jelas ini ulah Karina. Maya, yang kini tengah duduk di sebelah Fana di kantin kampus, ikut membaca unggahan tersebut dan mendengus kesal. Ini sudah keterlaluan. Apa mereka tidak punya hal lain yang lebih penting untuk dibahas? Ucap Maya. Fana mengembuskan napas panjang dan membalas, "Aku sudah menduga hal ini akan terjadi." Maya menatap Fana penuh simpati. Lalu, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Fana langsung memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jika ia diam saja, maka gosip ini akan semakin berkembang. Tapi jika ia gegabah dan salah langkah, hal ini justru akan membuat situasi berbalik dan ia akan kalah. Namun ada satu hal yang pasti. Fana akan melakukan segala cara dan tidak akan membiarkan Karina menang. Saat Fana pulang ke apartemen di malam hari, ternyata Saga sudah menunggunya di ruang tamu. Pria itu duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Ekspresinya terlihat tajam dan penuh tekanan. "Aku sudah melihat unggahan itu," kata Saga tanpa basa-basi. Fana menaruh tasnya dan duduk di kursi seberang Saga. "Dan apa yang akan kamu lakukan?" tanya Fana. Saga menatapnya dalam. "Aku akan menghadapinya secara langsung." Fana menaikkan sebelah alisnya. "Menghadapi siapa?" "Karina." Saga mengangguk. "Selama ini aku sudah cukup bersabar. Ini sudah melewati batas," jawab Saga. Fana menyandarkan tubuhnya ke kursi seraya menatap Saga penuh minat. "Lalu bagaimana caramu untuk menghadapi dia?" Saga terdiam sesaat sebelum menjawab, "Aku akan berbicara dengannya. Memberinya peringatan terakhir." Fana tersenyum miring lalu membalas, "Dan kamu pikir dia akan mendengarkanmu?" Saga mengusap wajahnya frustasi. Fana mengamati ekspresi Saga sebelum akhirnya berkata, "Daripada membuang waktu berdebat dengannya, kenapa kita tidak membuat langkah yang lebih berani saja?" Saga menatap Fana curiga. "Apa maksudmu?" Fana menyilangkan tangan di dadanya. "Kalau mereka berpikir pernikahan kita palsu, kenapa kita tidak membuktikan sebaliknya?" Saga terdiam. Fana melanjutkan, "Kita bisa tampil lebih mesra di depan publik. Bukan hanya sekadar berjalan bersama, tapi sesuatu yang lebih meyakinkan." Saga tampak berpikir, "Kamu ingin kita berpura-pura lebih mesra?" Fana mengangkat bahu. "Terkadang, kebohongan hanya bisa dikalahkan dengan skenario yang lebih kuat." Saga menatap Fana beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu." Fana tersenyum kecil. "Ini akan menjadi permainan yang menarik." Keesokan harinya, Fana dan Saga kembali mengejutkan kampus. Saat mereka berjalan di lorong fakultas, Saga tiba-tiba meraih tangan Fana dan menggenggamnya erat.
Fana sempat terkejut, tapi untung saja ia langsung menyesuaikan diri. Bisikan-bisikan langsung terdengar dari mahasiswa yang melihat mereka. Lihat, mereka bergandengan tangan. Aku kira pernikahan mereka hanya formalitas. Mungkin selama ini kita salah menilai. Namun, yang paling menarik perhatian Fana adalah ekspresi Karina yang berdiri di ujung lorong. Wajah wanita itu nampak pucat, matanya membulat tak percaya saat melihat bagaimana cara Saga memperlakukan Fana. Saat mereka melewati Karina, Saga bahkan menoleh dan memberikan senyuman kecil kepada Fana. Sebuah isyarat halus, tetapi cukup untuk menghancurkan harapan Karina. Dan tentu saja Fana sangat menikmati ekspresi kehancuran Karina. Namun, seperti yang ia duga, Karina tidak akan tinggal diam. Beberapa jam kemudian, saat Fana sedang berada di perpustakaan, ponselnya bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Fana mengangkatnya tanpa ragu. Begitu ia mendengar suara di seberang telepon, ia sudah tahu siapa itu. "Kamu pikir kamu sudah menang?" kata orang itu. Fana tersenyum kecil. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." Karina tertawa dingin. "Jangan pura-pura bodoh, Fana. Aku tahu kamu sengaja memanfaatkan situasi ini." Fana menutup bukunya dengan tenang. "Aku hanya membuktikan kebenaran," jawab Fana enteng. "Kebenaran? Yang semua orang tahu pernikahan kalian hanyalah sebuah kesepakatan," ucap Karina dengan nada mengejek. Fana menatap keluar jendela perpustakaan, suaranya tetap tenang. "Kalau begitu kenapa kamu masih berusaha merebut Saga?" Seketika Karina terdiam. Fana melanjutkan, "Jika kamu benar-benar yakin pernikahan kami tidak berarti apa-apa, seharusnya kamu sudah menyerah sejak dulu. Tapi nyatanya, kamu masih terus mencoba mengusik kami." Suara Karina terdengar lebih tajam. "Aku tidak akan membiarkanmu menang." Fana tersenyum tipis. "Kita lihat saja siapa yang akan bertahan sampai akhir." Tanpa menunggu jawaban Karina, Fana langsung memutus panggilan itu. Ia tahu ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kalah dari Karina. Malam harinya, saat Fana pulang ke apartemen, ia menemukan Saga tengah berdiri di balkon seraya menatap langit malam yang indah. Fana berjalan mendekati Saga, lalu menyandarkan tubuhnya ke pagar balkon. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Fana. Saga tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku tidak pernah menyangka Karina akan senekat ini." Fana meliriknya. "Kamu merasa bersalah?" Saga menghela napas. "Mungkin. Aku seharusnya lebih tegas sejak awal." Fana menyilangkan tangannya. "Mau bagaimana lagi? Yang terjadi biarlah terjadi." Lalu suasana tiba-tiba menjadi hening. Saga tengah berkutat dengan pikirannya sendiri, begitupun dengan Fana. Namun secara mengejutkan, Saga tiba-tiba berkata, "Terima kasih." Dahi Fana berkerut dalam. "Terima kasih untuk apa?" Saga menatapnya lama. "Karena kamu sudah berani menghadapi ini bersamaku." Fana tidak menjawab. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu mulai berubah di antara mereka. Sejak hari itu, hubungan Fana dan Saga menjadi bahan pembicaraan yang semakin hangat di kampus. Pasangan suami istri yang sebelumnya dicurigai hanya menikah karena perjanjian keluarga kini mulai menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa pernikahan mereka bukan sekadar formalitas belaka. Namun, bagi orang-orang seperti Karina, ini hanya taktik yang digunakan Fana untuk mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Dan Karina tidak akan tinggal diam begitu saja. Pagi itu, saat Fana baru tiba di kampus, Maya sudah menunggunya dengan ekspresi panik. "Fana,
Apa kamu sudah melihat berita hari ini? Maya bertanya dengan nada cemas. Fana mengerutkan dahi. Belum. Ada apa? Maya dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah unggahan yang baru diposting beberapa jam lalu. Judulnya cukup mengejutkan. Apakah Fana benar-benar istri yang setia? Lihat bukti mengejutkan ini. Fana mengernyit, lalu membaca isi unggahan tersebut. Di dalamnya, terdapat beberapa foto dirinya saat berbicara dengan seorang pria di luar kampus. Di salah satu foto, pria itu terlihat menyentuh pundaknya. Sementara di foto lain, Fana terlihat sedang tersenyum kepada pria itu. Di bawahnya, ada komentar-komentar yang mulai mempertanyakan kesetiaan Fana. Wow, bukankah ini berarti dia juga bermain di belakang Saga? Siapa pria ini? Apakah Fana selingkuh? Fana membaca semua itu dengan ekspresi datar. Ia tahu pasti siapa yang ada di balik ini. Ini jelas ulah Karina. Gumam Maya. Fana mengangguk pelan. Pria dalam foto itu adalah sepupunya yang baru saja kembali dari luar negeri. Mereka hanya bertemu sebentar untuk makan siang bersama. Tapi dengan sudut pengambilan gambar yang tepat, Karina berhasil membuatnya terlihat seperti sesuatu yang mencurigakan. Saat Fana memasuki kelas, ternyata Saga sudah ada di dalam sana. Saga menatap Fana saat ia duduk. Akan tetapi pria itu tidak mengatakan apapun. Fana pun menghela napas pelan sebelum berkata, "Aku yakin kamu pasti sudah melihat forum kampus." Saga tetap diam sejenak, lalu akhirnya bertanya, "Siapa pria itu?" Fana menatap matanya. "Sepupuku." Saga menatap Fana penuh arti. "Kalau begitu, pasti ini ulah Karina." "Siapa lagi?" "Ini jelas serangan balik karena kita mulai terlihat lebih dekat," balas Fana sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Saga mengusap wajahnya kasar dan berkata, "Dia semakin tidak masuk akal." Fana mengangkat bahunya. "Sejak awal dia memang begitu." Saga menghela napas panjang. "Apa kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Fana berpikir sejenak sebelum menggeleng. "Tidak. Aku akan menyelesaikan semua ini sendirian." Saga menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baik. Tapi jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku." "Kamu jangan khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri," balas Fana seraya tersenyum kecil. Fana tidak butuh waktu lama untuk menemukan Karina. Wanita itu sedang duduk di taman kampus, berbicara dengan beberapa kolega dosen. Fana berjalan mendekat tanpa ragu. Dan saat Karina melihatnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. "Oh, Fana, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," ucap Karina dengan nada penuh kepura-puraan. Fana menatapnya tajam. "Kamu tidak perlu berpura-pura, Karina." Karina tersenyum polos. "Apa maksudmu?" Fana menyilangkan tangan di dadanya. "Aku tahu kalau kamu yang menyebarkan foto-foto itu." Karina pura-pura memasang ekspresi terkejut. "Oh, aku hanya melihatnya di forum seperti orang lain." Fana tersenyum dingin. "Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku." Karina menatapnya dengan tatapan menantang. "Kalau memang aku yang melakukannya, lalu apa? Semua orang sudah mulai mempertanyakan kesetiaanmu. Dan kamu pikir aku akan tinggal diam saja?" tanya Fana dengan nada tajam dan menusuk. Karina langsung terdiam. Lalu Fana melanjutkan, "Aku punya bukti bahwa pria dalam foto itu adalah sepupuku. Aku bisa membuktikannya kapan saja." Karina menyipitkan matanya. "Dan kamu pikir bukti itu cukup untuk menghapus keraguan orang-orang?" Fana tersenyum lebih lebar. "Tentu saja. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di situ."
Karina nampak terkejut sekaligus bingung dengan ucapan Fana. "Apa maksudmu?" tanya Karina. Fana mendekati Karina lalu berbisik, "Kamu pikir cuma kamu yang bisa bermain kotor di sini?" Tubuh Karina langsung menegang. Fana melanjutkan, "Aku sudah menyelidiki sesuatu tentangmu. Mungkin kamu ingin tahu bagaimana rasanya jika kariermu yang dipertaruhkan." Karina terlihat semakin panik, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Fana melangkah mundur dan tersenyum. "Kita lihat siapa yang akan menang dalam permainan ini," kata Fana sebelum ia berbalik dan meninggalkan Karina yang mematung di tempat. Fana tahu bahwa dia harus mengambil langkah cepat untuk menghancurkan gosip tersebut. Malamnya, Fana memutuskan untuk mengunggah sebuah postingan di akun media sosialnya. Ia mengunggah foto dirinya bersama sepupunya dan menambahkan caption, "Kepada mereka yang suka menyebarkan gosip tidak jelas, izinkan aku mengenalkan sepupuku yang baru saja kembali dari luar negeri. Jangan terlalu berusaha mencari drama yang tidak ada ya." Unggahan itu langsung menarik perhatian mahasiswa. Beberapa mulai meminta maaf karena telah salah menilai, sementara yang lain berbalik menyerang Karina. Jadi, ini cuma fitnah? Siapa sih yang menyebarkan gosip ini? Sudah jelas ada seseorang yang ingin menjatuhkan Fana. Kenapa rasanya seperti ulah seseorang yang tidak bisa move on dari Pak Saga? Karina tidak bisa lagi bersembunyi. Dan Fana tahu, ini adalah pukulan telak bagi wanita itu. Saat Fana kembali ke apartemen, ia menemukan Saga tengah duduk di ruang tamu sambil melihat ponselnya. Begitu menyadari kehadiran Fana, Saga langsung mengangkat wajahnya. "Aku melihat postinganmu barusan," katanya. Fana melepas sepatunya dan berjalan mendekat. "Aku hanya sedang membersihkan nama baikku." Saga menatap Fana sambil tersenyum tipis. "Semakin hari kamu semakin sulit ditebak." Fana menyeringai. "Aku memang selalu begini." Saga menutup ponselnya dan menatap Fana lebih serius. "Tapi jujur saja, aku mulai berpikir, mungkin seharusnya aku lebih banyak mendengarkanmu sejak awal." Fana menaikkan sebelah alisnya. "Oh, akhirnya kamu sadar kalau aku selalu punya solusi yang lebih baik." Saga terkekeh pelan. "Begitulah." Lalu keduanya menghabiskan sisa malam yang ada dengan mengobrol ringan dan menikmati makan malam bersama. Saat menatap wajah Saga, Fana merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Dan mungkin, pernikahan yang awalnya hanya formalitas belaka, bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari itu.